pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, mari berliterasi, meraih mimpi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bila sabar itu. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Teman-teman, untuk kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Baik, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang meniti hidup dengan keberpihakan. Artinya kontrol diri, prasangka baik dan kesetaraan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu bagaikan cahaya yang menerangi di kegelapan, yang menunjukkan arah menuju tujuan yang akan dicapai. Tanpa ilmu pengetahuan, kita akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mencapai segala sesuatu yang ia cita-citakan. Karena ilmu adalah sumber kehidupan. Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, Dia menegaskan tentang orang-orang yang menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menegaskan tentang pahala orang-orang yang menuntut ilmu itu sama seperti pahalanya orang-orang yang berjihad di medan perang. Jadi besar sekali pahalanya. Satu, meyakini bahwa menurut ilmu adalah perintah Allah, maksudnya. Dua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran surah Taubat ayat 122 dan hadis terkait. Tiga, menjelaskan makna isi Al-Quran surah Taubat ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menggunakan ICT. Empat, menganalisis semangat menuntut ilmu, mengerjakan dan menyampaikannya kepada sesama. 5. Mendemonstrasikan hafalan Quran surah At-Taubah ayat 122 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan lancar. 6. Menyajikan kaitan antara kewajiban untuk ilmu dengan kewajiban membela agama secara perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kita tentang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan materi yang
لعلهم يحذرون. Kemudian Bapak berikan stimulus atau Bapak akan tayangkan video yang berkaitan dengan ayat yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, kalau ngaji Quran, buka mushafnya, posisikan semua ayat itu ditujukan kepada kita. Ini yang akan membantu kita lebih khusyuk dalam membaca Quran. Jadi jangan baca begitu saja, rasakan Allah yang sedang berbicara dengan kita. Bapak Ibu kalau terpisah misalnya dengan anak-anak, anak sekolah di Amerika sudah 20 tahun, kemudian kirim surat, tenang tidak? Kirim kabar, senang tidak? Kirim surat, tenang tidak Bu? Senang ya? Saya mau tanya, ibu bapak sekalian, Al-Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Semuanya disebut dengan surat. Jadi surat itu diturunkan oleh Allah untuk kita. Jadi itu surat-surat dari Allah untuk kita. Bukan sekedar dibaca, tapi dirasakan bahwa Allah sedang kirim surat kepada kita ini. Sedang dibimbing kita, diberikan kabar gembira. Nggak pernah lihat, tapi dikirim surat. Apa kata Allah? Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Hei, ciri insan beriman itu tidak harus berjuang semua ke medan perang. Itu pun kalau ada tuntutannya. Falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ini poinnya. Liyatafaqahu fid-din. Allah menyampaikan, maka aku tunjukkan ada satu amalan yang nilainya setara dengan jihad fi sabilillah di medan juang. Jadi kalau ada pun kegiatan juang, kemudian saat yang bersamaan ada yang tidak ikut dan memilih mengamalkan yang ini, itu nilainya sama dengan yang berjuang. Dan kalau tidak ada tuntutannya seperti kita sekarang, maka amalan ini melampaui jihad fi sabilillah yang berbentuk fisik. Perjuangan menggunakan fisik. Ayat ini bisa melampaui nilai-nilai perjuangan secara fisik. Apa itu? Ternyata ayatnya ayat yang menuntun kita untuk meningkatkan intelektualitas dan mengisi akal yang telah Allah siapkan untuk membangun kehidupan kita. Perhatikan kalimatnya. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Ciri insan beriman itu kalau ngaji, kalau belajar, dimanapun dia belajar, baik formal ataupun non formal, dia akan pastikan semua yang dipelajari itu serius untuk dipahaminya. Ada fikih, awas. Ada fikih, ada ilmu, ada ta'allama, ada tafaqquhan. Kalau ta'allama, Anda datang, masuk, dengarkan, pulang. Itu ta'allama namanya. Transfer pengetahuan. Tapi kalau fikih tidak begitu. Datang, dengarkan. Kalau kita mau gali detailnya, datang ke tempat belajar, duduk saf yang pertama, simak supaya fokus. Jadi kalau di depan guru itu, nggak mungkin bisa bikin status fokus. Belakang masih selfie, cepet lagi pengajian sama Ustaz Andi. Bukan fokus. Dan yang menarik, ciri insan beriman itu kalau belajar, pastikan kata Quran sampai paham, sampai mengerti. Jangan tinggalkan tempat kita belajar sampai paham, sampai mengerti. Dan hebatnya orang di sini, inilah indahnya Islam. Jangan pernah mendapatkan ajaran dalam Islam, pesan Quran, kecuali Anda bagikan kebaikannya pada setiap tempat yang kita pijak. Maka ujung ayatnya ditutup, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kalau kamu sudah paham, sudah ngerti, sudah pintar, sudah jadi pakar, pulang ke negeri kamu, pulang ke kampung kamu, share ilmunya, ajarkan yang lain, supaya tempat yang kita pijak terbantu kemakmurannya, sukses, hebat, menginspirasi, dan masyarakat menjadi masyarakat yang berilmu. Ini yang menjadikan saya selalu memberikan pesan pada teman-teman di sekolah kita. Kalau sudah pintar, belajar di luar, pulang, bangun negeri, cintai Indonesia ini. Ini amanat besar dari Allah. Merdekanya Indonesia dengan kalimat Allahu Akbar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah ada keinginan luhur. Hanya berkat dan rahmat Allah itu belum didapatkan. Kalau
kita deklarasi itu. Jangan dibatasi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, nomor 56 itu menunjukkan kepemilikan. Rumahnya Syekh Faraz bin Marta. Itu pengusaha cinta NKRI keturunan Yaman mewakafkan rumahnya untuk proklamasi. Karena itu proklamasinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Amanah Allah kepada kita anak negeri, belajar yang pintar, jadi pakar, belajar ilmu pengetahuan, belajar hukum, belajar ekonomi, belajar jadi insinyur. Silakan mengenal kemanapun. Kalau sudah pintar pulang dalam negeri, itu amanah Tuhan. Maka di antara komitmen jauh yang kita tarik sekarang mendekat adalah peserta semua kita berkomitmen untuk lebih pintar. Spirit apa? Spirit normal. Banyak berbagi, lakukan pencerahan seperti matahari yang menyinari. Ya, baik. Yang Bapak tampilkan tadi kira-kira apa yang bisa kita ambil? Apa gambaran yang kalian dapatkan dari video ceramah Ustadz Adi Hidayat tadi? Silakan, siapa yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Silakan. Dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tadi dapat disimpulkan bahwa ciri insan beriman itu tidak semuanya harus berjuang. Terkadang kita harus menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, dan ketika kita sudah mendapatkan ilmu tersebut, kita harus pulang ke kampung atau ke dalam negeri untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapatkan. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain Pepi, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pepi. Bapak akan membagikan lembar kerja dan modul atau bahan ajar sebagai referensi kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam lembar kerja atau LKPD. Untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 3 sekarang tugas kalian adalah kalian lakukan kegiatan diskusi, kemudian kalian jawab pertanyaan soal yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1, soal nomor 1, untuk kelompok 2, soal nomor 2, untuk kelompok 3, soal nomor 3, kelompok 4, soal nomor 4. Silakan. Ada alurnya di dalam LKPD. Baik, demikianlah kegiatan diskusi kelompok. Waktunya telah selesai. Selanjutnya, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Biar lebih semangat lagi, kita tes dulu. Biar lihat sudah tes dulu di awal tadi. Semangat pagi. Semangat pagi, mari bergenerasi meraih mimpi. Oke. Masih semangat? Oke, bagus. Oke, untuk mengawali kegiatan diskusi kelompok kali ini, kelompok mana dulu yang memulai? Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 berdiri, diperkenalkan nama dan kelompoknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
kajian literatur dari buku dan bahan ajar, apakah Anda menjelaskan hukum menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat? Oke. Sebenarnya menurut kami, menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban belajar tersebut diajarkan kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba abid. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Demikian pula sebagai hamba, untuk mencapai tingkat keyakinan keimanan tertinggi kepada Allah SWT dan makhluk-makhluknya yang gaib, dibutuhkan ilmu pengetahuan yang luas. Itulah tadi hasil diskusi kami. Silakan untuk kelompok lain yang ingin menyangga, kami persilakan. Ya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah, silakan. Dari kelompok mana? Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsenia Putri dari kelompok 2 ingin sedikit menambahkan jawaban dari kelompok 1, yaitu menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenal jarak, ada ungkapan yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu mulai sejak lahir hingga liang lahat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali sudah ditambahkan oleh kelompok 2. Dia menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh jarak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Jadi menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh jarak. Dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Kemudian tidak dibatasi oleh waktu. Ya, tidak dibatasi oleh waktu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu seumur hidup. Dari kita lahir sampai bahkan kita meninggal dunia, tidak ada habis-habisnya ilmu itu kita tuntut. Ya. Baik, selanjutnya ke kelompok berikutnya. Kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan hasil diskusi? Silakan. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok. Ya. Seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku menuntut ilmu umum adalah fardu kifayah, yang artinya ilmu yang harus dimiliki di kalangan umat Islam sebagaimana juga dimiliki oleh golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak serta ilmu lainnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 menyampaikan bahwa perbedaan buku menuntut ilmu agama dan ilmu itu, yang ilmu agama hukumnya adalah fardu ain atau wajib dituntut bagi diri sendiri. Salah satu contoh yang disebutkan tadi adalah menuntut ilmu mengenal Allah. Itu tidak bisa ditinggalkan. Ya. Ini adalah fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu umum yang dituntut oleh orang-orang kafir juga wajib kita tuntut, seperti ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi fardu kifayah ini kewajibannya tidak harus dituntut sendiri. Jika orang lain sudah menuntut ilmu itu, maka disesuaikan dengan bidangnya. Kita tidak perlu ikut-ikutan menuntut ilmu lain, apalagi ilmu yang dalam tanda kutip tidak benar. Nah, jadi kita harus menuntut ilmu sesuai dengan bidang yang kita
sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kelima, lebih utama dari salat 1000 rakaat. Keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu dan adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Demikianlah hasil diskusi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 menyampaikan beberapa keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, diantaranya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, dan yang mempunyai ilmu derajat, bahwa yang mempunyai sabit. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang manusia itu tidak dari rupanya, tapi dari hati dan amalnya, termasuk dari ilmu pengetahuan yang dia miliki. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya tadi, pahala orang yang menuntut ilmu sama seperti pahala jihad. Ya, oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang berikutnya. Jika ada kelompok lain yang ingin menambahkan, silakan. Kelompok 1, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bersama Siti dari kelompok 2 akan menambahkan keutamaan orang yang menuntut ilmu, yaitu dinaungi oleh para malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengaji di antara mereka, melainkan malaikat mengunjungi dan melindungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seseorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak ada, sudah jelas ya? Oke. Dan selanjutnya kita pindah ke kelompok terakhir, yakni kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya, bagaimana kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai Quran surah Taubah ayat 122 dan hadis terkait? Jawabannya, kewajiban menuntut ilmu itu sama derajatnya dengan kewajiban membela agama Allah dengan berangkat ke medan perang. Tidak perlu semua orang turut berperang, tetapi sebagian orang harus menuntut ilmu. Tugas kita sebagai umat Islam adalah untuk belajar serta mengamalkan dengan baik, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Nah, itu saja dari kami. Saat ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada. Ya, jadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi.
bahwa kewajiban antara menuntut ilmu dan berjihad di medan perang itu sama pahalanya. Jadi tidak perlu semua orang harus turun berperang. Berarti sebagiannya harus tinggal dan menuntut ilmu, memperdalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama, kemudian mengajarkan dan mengamalkan kepada yang belum mengetahui. Nah, itu inti yang menimbulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdatul Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Yang pertama, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, baik mulai dari lahir sampai ke liang lahat, dan juga tidak dibatasi jarak. Yang kedua, perbedaan antara hukum menuntut ilmu agama dan hukum menuntut ilmu umum itu, menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain yang berarti wajib bagi dirinya sendiri, seperti mengenal Allah, itu tidak bisa ditinggalkan. Dan yang kedua, hukum menuntut ilmu umum itu adalah fardu kifayah yang berarti wajib berjamaah. Tidak perlulah semua orang menuntut ilmu yang satu itu sesuai dengan kebidaannya masing-masing. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Terus yang keempat, kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama Allah itu sama derajatnya. Menuntut ilmu sama derajatnya dengan kewajiban membela agama Allah dengan jalan berperang. Demikianlah hasil kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, untuk minggu depan kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Ya, silakan dicari literatur, referensi yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita akhiri, silakan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, karena pelajaran kita pada siang hari ini telah selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, demikian yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam